Netizen menolak lupa ungkit pesan Nazarudin ke SBY. Terus saya ingat betul saya mendapatkan semacam tanda terima kasih. Saya ingat betul 250 juta dari Pak SBY. Saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sulit bagi kami dalam merumuskan, misalnya kalau itu menaikkan ke penyidikan ketika motif atau niat jahat itu belum kita dapatkan. Saya ini sekarang posisinya terancam. Kewenangan BPK adalah tadi menghasilkan laporan investigasi yang salah satunya adalah memastikan adanya kerugian keuangan negara. Kalau sudah tidak ada kepercayaan antara lembaga negara seperti itu, ya negara kita tinggal nunggu kehancurannya. Bagaimanapun semua orang tanpa kecuali siapapun itu berkedudukan sama di hadapan hukum. Apa yang saya diperiksa di KPK dia tahu semua. Apa kelakuan saya di Sukamiskin dia tahu. Dan kalau saya buka lagi proyek IKTP, saya mau dibunuh dia. Saya bilang Anda ini betul-betul luar biasa kebal hukum. SBY tidak intervensi perkara. Ini bukti liar, tidak bisa dikendalikan lagi. Proses. Netizen mengungkit kembali pesan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin ke Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Pada 2013 lalu saat diperiksa dalam kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 26, Nazarudin meminta SBY untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. Kode untuk si kebo, kata netizen @Ari Prasetyi, yang mengunggah berita lama berisi pesanan Nazarudin ke SBY Minggu 3 April 2022. Dilansir dari berita Tempo tersebut, Nazarudin meminta SBY yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. Saya minta kepada SBY jangan ganggu anak istri saya. Demikian kata Nazarudin sebelum diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 18 Agustus 2011. Sebagaimana diketahui, Nazarudin saat itu menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 26 di Jakabaring, Palembang. Ini tidak benar ini, tambah Nazarudin lagi. Nazarudin tak menjelaskan apa maksud dari pernyataannya itu. Ia lebih banyak menunduk ketika memasuki pintu kantor KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Nazar, Otto Cornelis sekaligus usai menemui kliennya mengatakan Nazarudin menitipkan pesan untuk SBY. Isinya, Nazar bersedia tidak menyeret Partai Demokrat dalam pusaran kasus Wisma Atlet dan kasus lain asalkan ada jaminan bahwa istrinya tidak diseret ke pengadilan. Masukkan saja saya ke penjara asal istri saya tidak apa-apa. Demikian ujar Kaligis menirukan ucapan Nazarudin. Sindir Demokrat Husnul mengatakan, yang muda jadi koruptor, yang tua jadi pencilat. Yang pintar jadi maling, yang bungul jadi buzzer. Pegiat media sosial Husnul Khotimah melontarkan sindiran keras kepada Partai Demokrat melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan bahwa politisi Demokrat yang muda menjadi koruptor, sementara yang tua menjadi pencilat. Bukan hanya itu, Husnul menyindir bahwa politisi Demokrat yang pintar menjadi maling, dan yang bodoh menjadi buzzer. Yang muda jadi koruptor, yang tua jadi pencilat. Yang pintar jadi maling, yang bungul jadi buzzer. Demokrat banget, demikian ujar Husnul. Bersama pernyataannya, Husnul Khotimah membagikan berita berjudul KPK dalami peran politikus cantik Demokrat yang kena OTT KPK, bareng Bupati PPU. Dilansir dari berita Sindonews tersebut, nama Nur Afifah Balkis mencuat setelah terseret operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK terhadap Bupati Penajem Pasar Utara atau PPU nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud pada Rabu 12 Februari 2022. Mantan bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan ini masih sangat muda, yakni baru berusia 24 tahun. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Penyidik mendalami keterangan Nur Afifah Balkis terkait peran aktif yang bersangkutan dalam membantu Bupati nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM menerima suap. Adapun Abdul Ghafur diduga kerap dibantu Nur Afifah dalam menerima hingga mengelola uang suap dari berbagai pihak. Tim penyidik memeriksa tersangka NAB atau Nur Afifah Balkis dalam statusnya sebagai salah satu tersangka penerima, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Jumat 25 Maret 2022.
di mana dilakukan pendalaman keterangan antara lain terkait dengan perannya yang aktif membantu tersangka AGM. Demikian sambungnya. Selain itu, Nur Afifah juga dikonfirmasi penyidik terkait aliran uang suap Abdul Ghafur yang diduga dibelikan sejumlah aset dengan menggunakan identitas orang lain. Ia diduga mengetahui dugaan penyamaran uang suap yang diterima Abdul Ghafur ke sejumlah aset. Dikonfirmasi juga dugaan adanya berbagai aset milik tersangka AGM yang diatasnamakan pihak-pihak tertentu. Demikian ungkap Ali.